Bedanya hari ini Ancaman demi ancaman untuk Lesti dan Rizky Bilar semakin menjadi-jadi. Di sosial media menyebar beberapa akun haters yang secara terang-terangan mengancam Lesti dan Rizky Bilar, bahkan calon bayi L Junior, di mana para netizen yang menyebut mereka sebagai haters secara terang-terangan ingin mensantet Lesti dan Rizky Bilar. Tentu hal ini menghantui Lesti dan Rizky Bilar, karena bukan hanya itu saja, ada beberapa akun yang bahkan mengancam Lesti dan Rizky Bilar akan melukai bahkan membunuh mereka berdua. Tentu ini merupakan suatu hal yang sangat membuat Lesti dan Rizky Bilar was-was. Tapi Lesti ketika diwawancarai, ia menyebutkan bahwa ia tidak baper atas ancaman-ancaman yang ditunjukkan kepadanya di sosial media. Lalu bagaimanakah sudut pandang Islam mengenai berbagai ancaman serta penggunaan santet atau sihir? Kita simak bersama-sama di Adam History. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen yang budiman, kembali lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ancaman terhadap keluarga Leslar, Lesti dan Rizky Bilar. Oke, baru-baru ini kita mendapatkan berita di mana Lesti dan Rizky Bilar ini melaporkan beberapa akun terkait ancaman-ancaman yang disebarkan di sosial media untuk Lesti dan Rizky Bilar beserta calon bayinya. Tentu hal ini membuat kita sangat sedih sekali. Lesti dan Rizky Bilar yang tidak lama lagi akan mendapatkan kebahagiaan karena putra pertamanya akan lahir, ini harus merasa was-was gara-gara banyak akun sosial media yang secara terang-terangan mereka mengancam keamanan keluarga Leslar ini. Bahkan saya juga pernah membaca ada sebuah postingan mengenai ancaman terhadap Leslar Junior, calon bayi dari Lesti dan Rizky Bilar ini, di mana diceritakan mereka tidak segan-segan akan menggunakan santet untuk istilahnya itu melukai baby L Junior. Tentu ini sangat miris sekali, menggunakan sosial media untuk menyebarkan ancaman yang tentunya akan membuat orang yang diancam itu merasa was-was, merasa takut. Inilah hal yang sangat tidak bagus dilakukan di sosial media. Apalagi kita mengetahui santet itu merupakan salah satu bentuk sihir, di mana sihir itu dalam Islam sangat dilarang. Sihir itu termasuk dari kategori dosa besar. Dan memang sihir itu ada. Dalam Islam itu diyakini bahwa sihir itu ada. Tetapi orang yang menggunakan sihir itu termasuk orang-orang yang berdosa. Bahkan dosanya itu dosa besar. Jadi udahlah, jangan sampai kita melukai seseorang lalu menyihir seseorang. Karena melukai orang, menyihir seseorang itu termasuk suatu hal yang tidak baik, dosa besar. Kalau saya selalu istilahkan, kalau kita tidak bisa memberikan air susu, maka jangan berikan air tuba untuk orang lain. Artinya ketika kita itu tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, maka janganlah memberi kejelekan kepada orang lain. Karena sebaik-baiknya umat manusia ialah anfa'uhum linnas. Manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain, bukan memadaratkan orang lain. Kalau misalkan dikatakan akun sosial media tersebut hanya untuk joke, untuk sekedar istilahnya itu hanya bercanda-canda, tetapi itu bukan hal yang lucu. Karena akan ada hati yang merasa was-was. Karena akan ada orang yang rasa takutnya itu betul-betul terwujud setelah membaca ancaman tersebut. Nah, menurut saya langkah Lesti dan Rizky Bilar ini melaporkan akun-akun yang mengancam keselamatan keluarga mereka ini adalah salah satu hal yang benar. Karena tidak bisa dipungkiri dengan adanya
ancaman di sosial media tersebut itu akan menimbulkan ancaman-ancaman yang lainnya. Makanya harus ditindak agar tidak keterusan. Nah, saya akan menjelaskan mengenai sihir dalam Islam. Sebenarnya sihir itu memang diyakini keberadaannya dalam Islam, tetapi itu sangat diharamkan, tidak boleh digunakan. Bahkan kalau ada seorang yang terkena sihir, kalau misalkan melawan dengan sihir itu juga sama dosa. Jadi jangan melawan sihir dengan sihir. Nah, jadi sihir itu ada sebagian riwayat yang menjelaskan awal mula sihir itu sebenarnya dari syaitan. Tetapi banyak yang mengkultuskan bahwa sihir itu awal mulanya itu dari dua malaikat yang Allah turunkan di negara Babilonia, di mana ada malaikat Harut dan Marut. Dua malaikat ini merupakan dua malaikat yang Allah turunkan ke bumi sebagai pembuktian bagaimana keunggulan sosok manusia. Jadi ceritanya para malaikat itu tidak setuju ketika manusia itu diciptakan menjadi khalifah di muka bumi ini. Banyak malaikat yang merasa heran kenapa kok manusia itu dijadikan khalifah dan mengapa manusia itu harkat derajatnya itu bisa lebih tinggi daripada malaikat. Maka Allah mengutus dua malaikat yaitu Harut dan Marut untuk turun ke bumi dan diberikan hawa dan nafsu sesuai yang diberikan kepada umat manusia. Dan akhirnya malaikat tersebut tugasnya adalah berdakwah, mengajak orang lain untuk menuju Allah, menuju agama Islam. Tetapi karena perjalanan mereka itu mereka diberikan hawa dan nafsu, akhirnya mereka juga jatuh cinta dengan sosok wanita. Seperti itu. Dan ternyata tujuan dari malaikat Harut dan Marut itu juga adalah untuk menguji umat manusia yang selalu ingin mempelajari hal tentang sihir. Tetapi ternyata black magic itu tetap itu datangnya dari syaitan, dari iblis. Nah seperti itu. Dan setiap malaikat Harut dan Marut mengajarkan tentang hal tersebut, malaikat Harut dan Marut selalu berkata bahwa ini merupakan fitnah. Ini merupakan ujian untuk umat kalian. Seperti itu. Tetapi ya kebanyakan orang kalau sudah punya keinginan pasti ingin menghalalkan segala cara termasuk belajar sihir. Nah, untuk kita sebagai umat Islam kita harus menjauhi kata sihir, baik itu hal yang berkaitan untuk perlindungan diri kita ataupun untuk melukai orang lain. Itu semuanya tidak diperbolehkan, itu termasuk haram. Sihir itu apabila menggunakan media-media yang bertolak belakang dengan syariat, tidak ada dari nabinya, itu biasanya berupa sihir. Dan tidak ada irtibat dan itisol, artinya tidak ada kedekatan dan ada kerasionalisasian, maka hal itu dinamakan dengan sihir. Nah jadi mari kita semuanya menjaga diri kita, jangan sampai kita itu berbuat sihir. Dan kita juga harus bisa melindungi sesama muslim. Man nafasa kurbatan min kurabid dunya, nafasahullahu kurbatan min kurabil akhirah. Seseorang yang melepaskan kesusahan saudaranya, maka Allah akan lepaskan kesusahan orang tersebut ketika di dunia dan di akhirat. Maka janganlah kita memberikan kesusahan. Seharusnya kita itu menghilangkan kesusahan orang lain agar kita juga oleh Allah dihilangkan kesusahan kita di dunia dan di akhirat. Dan berbagai ancaman yang dilakukan di sosial media itu menambah kesulitan, menambah pikiran. Maka ya sebaliknya, ketika kita membuat orang lain merasa terluka, maka luka itu akan kembali ke diri kita. Ketika kita memberikan keburukan kepada orang lain, maka keburukan itu akan kembali kepada diri kita. Artinya ada istilah karma, mandako, duko. Ya, ini harus dijauhi. Semoga kita semuanya terjaga dari hal-hal tersebut dan kita tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi insan yang tetap taat akan syariat agama Islam. Sekian billahi taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.